Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Angga dan pendengar radio serta pemirsa radio TV. Sehat ya? Alhamdulillah, insya Allah. Kalau Bang Ihsanuddin ini, kehitung nggak sih seminggu itu beli BBM berapa liter? Enggak tuh. Enggak ya? Masih suka pakai Karena mestinya goes. kalau negara memang punya ketahanan energi, ya, itu orang tidak akan melakukan itu. Itu kalau sampai situasinya begitu, itu menggambarkan buruknya ketahanan energi. Kan ketahanan energi itu rumusnya 4. Iya, ada barang yang bisa, ada barang yang tersedia, available, bisa dijangkau, affordable, gitu kan. Lalu bisa diterima, acceptable, lalu bisa diakses gitu. 4A itu ukurannya. 4A. Nah, kalau sampai mesti ngantri, mesti harga, mesti begini, mesti begitu, itu berarti ketahanan energinya jelek gitu. Iya, kita ini menyoroti pertama nih ya, Bang Ihsanuddin sebagai pembuka kan ketika kalau berita ini saya bisa menyebutkan mungkin mendramatisir ya ketika presiden ini kan nanti tuh akan mengalami masa-masa sulit gitu. Dikatakan oleh media seperti itu, dia akan naikin apa enggak gitu ya. Dua pilihannya juga sama-sama berdampak negatif. Ketika tidak dinaikin akan berdampak jebol, dikatakan seperti itu. Dua-duanya sebenarnya mudarat. Apa terjadi perang opini juga di media antara yang setuju dengan kenaikan BBM dengan yang tidak setuju dengan kenaikan itu. Saya ingin mendapatkan penjelasan sebenarnya dari Bang Ihsanuddin ketika orang banyak mengatakan akan sangat besar mudaratnya, sebagian nggak banyak, yang mendukung akan sangat besar mudaratnya ketika subsidi BBM ini sudah tidak proporsional, sudah tidak menguntungkan, harus ditambah lagi ketika pemerintah sudah mengeluarkan lebih dari 502 triliun katanya. Tambahan anggaran subsidi bisa akan melumpuhkan aktivitas pemerintah yang lain. Gitu, dikatakan seperti itu. Akhirnya muncul satu frase politik subsidi di media sosial nih. Bagaimana Bang Ihsanuddin melihat ini? Kita ambil dulu prinsip tentang apa yang disebut dengan APBN jebol ya. Ya. Prinsip APBN jebol itu karena tidak paham bahwa pemerintah adalah pencipta uang. Maka pada uang Indonesia selalu tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada undang-undang tentang uang jelas bahwa penerbit adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu berarti Indonesia adalah pemerintah Republik Indonesia. Otoritas penerbit uang, otoritas pencipta uang adalah pemerintah. Bank Indonesia mengedarkannya. Apa artinya? Artinya kebutuhan APBN mestinya nggak mungkin jebol karena pencipta uang, penerbit uang adalah pemerintah. Itu logika pertamanya. Nah, kenapa sampai akhirnya mereka mengeluarkan jebol? Karena mereka ikutan batasan-batasan yang dibangun oleh Bank Dunia yang batasan-batasan itu tidak pernah terbukti konsisten dan ampuh. Bahkan tidak ketemu dengan upaya untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran karena tidak ada relasi antara jumlah kemiskinan dengan jumlah utang yang mereka ciptakan. Padahal dalam teori yang muncul dalam kajian yang sedang selalu diperbincangkan dengan sengit dan mendalam gitu adalah pengangguran itu akan dikonversi dengan yang namanya penciptaan uang. Itu yang dilakukan oleh Federal Reserve. Maka hari ini Federal Reserve dengan bangga menyatakan, pemerintahan Biden dengan menyatakan angka pengangguran mereka menurun. Gitu. Karena mereka menciptakan uang bersama Federal Reserve. Jadi Kongres setuju Federal Reserve mencetak uang untuk mengatasi pengangguran. Gitu. Itu soal makna APBN jebol. Gitu ya. Yang pertama. Lalu yang kedua soal harga 502 triliun gitu ya. Pertanyaan saya menjadi pernahkah kita membedah secara mendalam, secara rinci apa yang disebut dengan biaya pokok produksi BPP? Sebenarnya berapa nih biaya pokok produksinya? Kenapa saya memasalkan kayak gitu? Karena sejak namanya
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM pada Maret dan Oktober 2005, saya tidak pernah berhenti hingga hari ini memasalahkan kebijakan dasar harga energi. Baik itu premium, baik itu Pertamax maupun Pertalite atau bahkan pada listrik gitu, termasuk pada listrik. Pada listrik lebih kacau lagi gitu. Jadi mari kita hitung biaya pokok produksi secara fair. Artinya dengan begitu kita harus memasalahkan sumber daya kita dapat dari mana gitu. Yang kita masalahkan adalah kita crude oilnya, minyak mentahnya, berapa yang kita hasilkan sendiri, berapa yang kita beli, kan mesti dibongkar. Main kita hasilkan sendiri emang kita mesti beli gitu. Kalau yang kita mesti importnya dari mana? Importnya dari negara yang menjajah atau importnya dari negara yang memang mau membantu Indonesia dengan harga murah? Dengan pendekatan keislaman, kan berkali-kali saya bilang di Rasil. Bahkan dalam situasi perang harga energi sekarang saja, gitu ya, yang harganya sudah kembali mencapai 83 sekian dolar per barel, Indonesia masih mau tuh disupport minyak mentah dari beberapa negara dengan harga di bawah pasar gitu. Tapi kan Indonesianya yang nggak mau, kan berkali-kali saya bilang di Rasil. Bahkan ketika kemarin keributan gitu saya bilang, mau nggak nih gue tawarin harga minyak mentah, sini kalau mau gue kasih harga murah, sini hubungin gue segera, kan saya ngomong gitu. Ya, artinya crude oilnya ini minyak mentahnya dari mana nih gitu. Kalau Anda harga belinya di pasar, saya curiga ada hengki-pengki gitu. Anda perginya di pasar, lalu harga belinya dengan harga spot gitu, spot market. Padahal Anda punya kebutuhan jangka panjang, kenapa mesti belinya dengan spot market misalnya begitu. Lalu Anda bangga mengganti Petra dengan integrated supply chain modelnya di Pertamina. Saya bilang iya, Anda boleh bangga Petra ke integrated supply chain. Itu kan cuma sekedar nambahin bagi-bagi gitu. Itu crude. Begitu juga oil product sama. Anda beli oil product dari mana gitu. Kalau Anda pergi oil product carinya di Singapura, carinya di negara-negara yang memang pasti Anda terdikte. Kenapa Singapura punya ketahanan energi lebih tinggi dari Indonesia? Singapura sama sekali tidak punya sumber daya energi tapi punya ketahanan energi luar biasa. Itu lagi menyangkut soal yang namanya sistem persediaan, availability system gitu ya, sistem ketersediaan. Itu yang saya masalahkan soal tanking. Saya memasalahkan soal tanking sejak 2005 bahkan gitu ya, hingga sekarang. Hingga sekarang tanking pun nggak boleh. Jadi memasalahkannya itu sistemik struktural gitu. Dari mulai sistem investasi untuk mencari minyak, sampai akhirnya pengeborannya, eksplorasinya, sampai kemudian penyimpanannya, sampai dengan transportasinya, penyimpanan kembali, ditransportasi kembali, diolah terus sampai begitu gitu. Saya memasalahkannya enggak. Sehingga memang harga ini betul-betul harga yang pertama harga menurut public goods atau harga menurut commercial goods gitu loh. Jadi kalau Pertamina lagi-lagi perdebatan saya di Mahkamah Konstitusi tegas-tegas menyatakan yang ditegaskan sebagai sebagai public goods itu nggak ada hingga sekarang gitu. Nah pemerintah nggak berani menetapkan bahwa namanya energi itu sebagai public goods. Yang ada adalah undang-undang tentang migas yang sudah lama masuk di Balegnas dan copot tidak pernah dibahas lagi. Yang dibahas malah undang-undang Cilaka, Cipta Lapangan Kerja kan jauh kan jadinya. Nggak ngerti prioritas gitu loh. Itu kemudian setelah nggak ngerti prioritas teriak-teriak ini APBN jebol. Gimana logika? Logika kebijakannya gimana gitu loh maksud saya. Jadi kalau Pertamina mengatakan bahwa dengan menambah kuota itu berarti subsidi makin tidak realistis, itu bahasa mereka untuk melempar tanggung jawab kepada rakyat. Ada logisnya pernyataan Pertamina kayak gitu karena mereka sudah menyatakan produk mereka adalah produk komersial. Enggak. Jadi memang ketika mereka sudah menyatakan harga energi adalah produk mereka adalah produk komersial, gitu ya. Itu kebetulan saya presentasikan di depan teman-teman pekerja Pertamina se-Indonesia di Balikpapan gitu. Ini loh, Pertamina sudah menyatakan produk mereka adalah produk kalian adalah komersial. Kalau komersial ini akan begini, maka nanti setelah Pertamina tidak mampu lagi buat apa-apa, beberapa holding dan subholdingnya dijual. Saya sudah sampai di situ. Jadi teori tentang subsidi, teori tentang jebolnya APBN
ini berhubungan dengan liberalisasi sektor migas, ini berhubungan dengan nanti privatisasi subholding Pertamina. Gitu loh. Iya. Semakin jauh dari tujuan kesejahteraan rakyat, akhirnya terus ke tujuan kapitalis. Nggak bakal ketemu dengan pasal 33. Saya berkali-kali itu sudah menyatakan ini pada hakikatnya reformasi struktural di bidang energi atas perintah IMF World Bank kok. Yang mereka jalankan ini itu kok pada hakikatnya ya kalau pakai bahasa sederhananya kan neoliberal itu 3 komponen, liberalisasi, privatisasi, disiplin fiskal. Disiplin fiskal itu batasi subsidi. Kan segitiga tuh ya namanya neolib itu konten kebijakannya itu 3. Liberalisasi, privatisasi, disiplin fiskal. Disiplin fiskal tadi batasan-batasan Anda mensubsidi. Keluar deh APBN jebol istilahnya. Artinya apa? Lepas ke pasar. Gitu loh. Nah, Bang Ihsanuddin, kalau misalkan gitu ya, pemerintah ini mengatakan bahwa kalau makin lama keputusan mengurangi subsidi BBM ini tertunda, itu kan mereka tuh beralasan ini dampak buruknya itu pengusaha, investor itu akan memiliki beban yang sangat besar dan berefek pasti ke rakyat juga. Dikaitin sama tadi politik subsidi ini, sinyalnya ini kan muncul politikus kemana, menteri di mana gitu ya, sementara presiden dianggapnya sendiri dalam menghadapi masalah BBM ini terhadap rakyatnya. Betul nggak tuh? Kalau ngelihat mereka bilang gini, sebenarnya bukan tarik ulur kenaikan harga BBM ini bukan baru, sama juga seperti pernah kenaikan tarik ulur pajak untuk UMKM, ingat ya? Iya. Akhirnya batal. Lalu kemudian pernah juga tarik ulur macam-macam lah beberapa kebijakan, sehingga dianggap tidak memberikan kepastian gitu ya. Nah, ketika ada kepastian dan kepastian itu malah kemudian menguntungkan oligarki bisnis, baik oligarki bisnis domestik maupun global, internasional gitu ya. Maka sesungguhnya muncul pertanyaan, ini kepastian untuk masyarakat Indonesia, untuk namanya warga negara Indonesia, atau kepastian untuk warga asing di Indonesia, atau kepastian untuk hanya kemudian kelompok pengusaha, sementara rakyat yang memang sebagian besar ini adalah konsumen gitu ya, itu selalu didikte oleh kekuatan korporasi. Kan gitu logika ekonomi politiknya menjadi. Nah, ketika muncul pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, dijawab dengan oke, kami memberikan kepastian, tapi kepastiannya kepastian kepada korporasi. Mereka tidak memberikan kepastian pada rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan. Kan pertarungannya menjadi ketika kita bilang kedaulatan rakyat, maka rakyat mana yang mau dipegang? Mereka bilang, enggak, rakyat kami itu apa? Rakyat korporasi. Ini jadi balik ke dalam tesis besarnya dalam ekonomi politik. Saya ngambilnya ke ekonomi politik aja dulu, nanti kalau sampai kepada ekonominya sendiri, kemudian ekonomi sektornya, kemudian pada subsektornya, kemudian pada subsektornya, I'm ready, willing, and able to debate. Iya. Kalimat saya, I'm ready, willing, and able to debate. Jadi saya bukan baru ngomong kayak gini gitu. Sejak di DPR dulu saya sudah begini gitu, sejak saya jadi anggota dewan gitu ya. Ini ada problematik kebijakan loh yang mendasar. Misalnya orang ribut soal utang. Dari dulu juga saya sudah ribut soal utang sampai Profesor Dr. Budiono itu menolak gagas-gagas saya. Lalu kemudian setelah tidak menjabat akhirnya menyetujui utang bermasalah. Anda setelah menjabat Anda cuci tangan sama seperti nanti saya salah dulu waktu menjabat. Sementara waktu Anda menjabat Anda kerjanya ngebebanin masyarakat. Gimana ceritanya? Lalu kemudian Anda bilang ini kok masalahnya rakyat ini korporasi. Ya itu karena Anda membiarkan yang namanya korporasi sebagai pemimpin untuk meningkatkan pertumbuhan. Itu yang saya bilang tesis sejak Soeharto salah. Let the corporate to lead the growth gitu ya. Biarkan itu yang namanya korporasi untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi. Itu salah. Karena negara itu punya peran besar dalam rangka penyediaan hajat hidup orang banyak, baik pada barang maupun jasa. Gitu loh. Itulah peran pemerintahan, itulah peran negara, itulah peran melindungi, mencerdaskan, dan ya itulah menyejahterakan gitu loh kalimat pentingnya. Jadi misinya jelas, misinya adalah melindungi, mencerdaskan, menyejahterakan, dan membangun keadilan berbasis ketuhanan Maha Esa. Jelas sekali misinya. Lalu ketika Anda membiarkan namanya swasta memimpin pertumbuhan,
artinya swasta akan mendikte, korporasi akan mendikte apakah itu korporasi domestik atau korporasi asing gitu. Lalu ketika pertanyaannya, ini korporasi akan merasa tidak punya kepastian dan kalau ditunda-tunda akan menimbulkan, iya, Anda akan memberikan kepastian pada korporasi, Anda tidak pernah memberikan kepastian pada rakyat. Pada rakyat adalah pemegang kedaulatan. Jadi pertanyaannya, Anda berpihak kepada siapa? Baik. Dengan begitu concernnya gitu ya Bang Ihsanuddin Nursi mengenai ketahanan energi di negeri ini yang memang sudah dalam level sangat berbahaya dan perlu direstorasi besar gitu ya. Tadi kan disinggung juga mengenai kaitannya dengan beban APBN. Beban APBN ini beberapa pengamat juga menyoroti. Ini sebenarnya ada masalah krusial juga akhirnya merembet sampai ke masalah BBM, yaitu proyek strategi nasional. Salah satunya adalah proyek IKN, belum lagi proyek-proyek lainnya. Kaitannya bagaimana nih Bang Ihsanuddin kalau bisa kita ingin melihat bahwa itu menjadi salah satu penyebab gitu? Kan kalau politik anggaran itu pasti bicaranya tentang alokasi, distribusi. Ini ada yang merekam nih. udah kerasa ya. Udah punya sense of ini nih. Jadi kalau yang namanya politik anggaran itu ada 4. Ada alokasi, ada regulasi, ada alokasi, ada distribusi, ada stabilisasi. Lalu paling tidak para pengamat memasalahkan soal subsidi BBM, subsidi energi gitu ya, kalau pakai istilah nota keuangannya subsidi energi gitu ya, khususnya pada Pertalite gitu ya, dibandingkan dengan alokasi terhadap IKN dan kereta api cepat gitu. Maka mereka menganggap tidak layak karena kereta api cepat dan IKN itu tidak pernah masuk dalam skala prioritas nasional gitu. Analisis mereka begitu gitu. Itu analisisnya cuma basisnya cuma 2 tuh. Analisis perencanaan dan analisis alokasi. Mereka tidak masuk ke analisis distribusi dan stabilisasi. Jadi sorry to say, saya mengenyampingkan cara pandang kayak gitu. Karena cara pandang kayak gitu cuman tambah kurang kali bagi berdasarkan keinginan gitu. Iya benar, enggak. Itu cara-cara analisis yang kayak gitu adalah cara-cara tambah kurang kali bagi berdasarkan keinginan dan kepentingan. Padahal bangsa ini punya kebutuhan. Bangsa ini punya kebutuhannya adalah mengangkat harkat martabatnya, gitu ya, yang dalam pendekatan ekonomi yang tangannya tidak di bawah. Nah, sekarang punya pertanyaan, kenapa Sri Mulyani sudah berani menyatakan bahwa pada 2023 akan menerbitkan utang, membuat utang baru sebesar 696 triliun dengan bayar bunga sekitar 405, yang berarti ketika nanti juga termasuk bayar cicilan akan terjadi negatif. Ya, kan 810, katakan kita 807 deh. 807 kita harus tetap bayar cicilan dan pokok. Utang ciptakan baru 696. Berarti kan kita mesti kurang dari 107 ditambah dengan 4, berarti kurang 111 triliun. Padahal juga negatif. Itu kan berarti nanti terbitin lagi SBN. Gitu loh. Terbitin lagi obligasi. Pertanyaan besarnya, ini kan kelihatan akar masalah tidak selesai. Karena penciptaan utang baru, baik dalam perspektif penerbitan surat utang maupun karena perjanjian, itu ternyata tidak menyelesaikan akar masalah dan tidak membuat negara ini punya kedaulatan ekonomi secara baik. Itu logika pertamanya dulu, selesaiin dulu di situ, baru bicara alokasi tentang tambah kurang kali bagi berdasarkan keinginan, gitu loh cara mandangnya. Tapi kan Bang Ihsanuddin tadi pas bicara politik APBN yang 4 unsur itu, sebenarnya kan stabilitas kan sebenarnya udah dijalanin oleh DPR itu yang hebat-hebat itu, udah belum? Apa yang dijalanin stabilitasnya? Kan DPR-nya hebat-hebat loh, anggota legislatif itu nggak main-main loh Bang Ihsanuddin. Lah kalau kan saya kan sebelum saya di-ban sama mereka gitu ya. Saya kan menjadi pembicara berulang-ulang di Komisi 11, di Komisi 6, di Komisi 3, di Komisi 8. Bukan satu komisi loh, saya menjadi pembicara di beberapa komisi loh. Termasuk bahkan ke Komisi 1 gitu. Nah, saya tidak senang membanggakan diri saya. Artinya begini, ketika kita bicarakan tentang cara pandang kita ngebenahin ini kan kelihatan ada problematik yang
yang dilihat itu secara parsial gitu ya. Kan memang dulu ketika saya belajar tentang perencanaan pembangunan jadi ke zaman kuliah gue. Untung masih ingat ya, kita udah lupa kalau masa kuliah tuh. Iya, jadi kalau kita belajar tentang perencanaan pembangunan gitu ya, kan bagian dari perencanaan strategik tuh gitu. Tahun 87 saya udah belajar itu tuh perencanaan strategik gitu. Iya. Kan tergantung aliran. Alirannya adalah ujung-ujungnya adalah nilai apa yang kita bawa dalam perencanaan itu. Nilai-nilai apa yang kita usung, yang kita pegang sebagai pedoman, sebagai pengarah kita membuat perencanaan dan pengalokasian, pendistribusian, stabilisasian gitu. Arah apa yang kita pakai? Itu kan nilai-nilai. Iya. Artinya ketika kita bicara tentang peranan tentang politik anggaran yang mengharuskan stabil, maka sesungguhnya kata kuncinya apa memang BI selalu berhasil menstabilkan nilai tukar? Kenapa BI selalu memainkan inflasi sebagai kata kunci untuk menstabilkan nilai tukar? Pada stabilitas nilai tukar itu manfaat apa yang diperoleh masyarakat luas? Pada stabilitas nilai tukar dengan inflasi rendah kayak gitu, apa yang dirasakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan harkat martabat ekonominya sehingga yang namanya Gini rasio merendah? Apa yang diperoleh masyarakat dengan upaya mengatasi namanya struktur kepemilikan pada sumber daya produksi dan distribusi? Kan terjadi. Angka-angka yang mereka munculkan bukan angka-angka dalam rangka meningkatkan harkat martabat bangsa. Angka-angka yang mereka munculkan bukan dalam rangka menunjukkan kedaulatan ekonomi yang berarti juga kedaulatan politik yang dalam ceramah saya di mana-mana kemarin di 17-an adalah sebelum orang ribut soal kita belum merdeka, saya bicara duluan di bukan soal saya duluan. Poinnya adalah karena itu buku saya lama, buku tahun 2006 tentang kita belum merdeka itu, dan Angga tahu itu gitu. Yeah. Jadi ada sesuatu yang ini 15 tahun loh. 16 tahun ini kayak gini gitu, dari 2006 saya terbitin buku itu kayak gitu. Ini loh, ada problematik yang salah. Dalam kebijakan publik namanya, ada yang disebut dengan setiap regulasi, setiap sirkulasi ketatanegaraan melalui pemilu. Ada dua prinsip yang dibangun. Prinsip continuing policy dan discontinuing policy. Prinsip ketiganya gitu ya, the new policy gitu misalnya. Jadi ada kebijakan yang dilanjutkan, ada kebijakan yang tidak dilanjutkan, ada kebijakan baru. 3 kan kebijakan itu. Sekarang pertanyaannya, analisis kebijakan itu basis nilainya apa? Kan basis nilainya visi dan misi kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi dan misinya ada di mana? Ada di konstitusi. Kita tabrakin semua itu. Apakah sesuai apa enggak? Ketika tidak sesuai, maka discontinuing mestinya. Keluarlah buku saya, kita belum merdeka. Keluarlah buku saya, selamat datang di negeri amburadul, gitu loh. Iya. Nah, Bang Ihsanuddin, sampai di era Joko Widodo keluar yang namanya buku saya Bangsa Terbelah. Akar masalah nggak selesai artinya. Iya. Ini dari isu pertama yang kita angkat, Bang Ihsanuddin ya. Ini kita ingin mengambil garis merah. Kita ingin informasikan kepada pendengar dengan isu ini. Menurut Bang Ihsanuddin Nursi, sebelum kita beralih ke isu lain nih Bang Ihsanuddin, altruisme kebijakan pemerintah menurut Bang Ihsanuddin harus seperti apa nih terkait BBM? Pertanyaan altruisme ini. Kalau altruisme itu prinsip berbagi tuh Angga. Emang ada prinsip berbagi di mereka? Ini negara loh Bang. Mereka kalau ada prinsip berbagi nggak akan keluar istilah oligarki. Altruisme itu disederhanakan itu konsep berbagi. Kalau pakai bahasa Islamnya itu yang namanya wa mimma razaqnahum yunfikun. Iya. Sekarang pertanyaan, memang ada? Enggak. Mereka senang kok dalam posisi partai satu-satunya pemegang saham dalam pemerintahan. Dan rakyat lain tersisa dari partai tidak mendapat bagian kok. Subsidi BLT itu enggak ya? Nah, BLT itu yang namanya tetesan dari keserakahan. Tetesan keserakahan, remah-remah gitu ya. Saya menggunakan istilah Adam Smith. Itu benevolent society. Biarkan rakyat miskin mendapat sisa-sisa makan malam kita. Itu Adam Smith itu. Iya. Itulah BLT. Biarkan masyarakat miskin mendapat sisa-sisa makan malam kita. Gitu. Sampai kayak gitu. Jadi ketika kita balik lagi ke dalam situasi yang sekarang ini sedang muncul gitu ya, dengan prinsip altruism, maka ada kesalahan besar kok dalam sebuah sistem di negeri ini.
negeri ini menganut sistem multikameral tapi diterapkan bikameral. Yeah. Tapi dalam sistem bikameral pun diterapkan sistem asimetrik parlemen, di mana peranan DPR sama DPD tidak seimbang. Itu asimetrik parlemen namanya. Bagaimana lahir sementara si DPD-nya sekarang kencang sekali menampung aspirasi masyarakat, sehingga semua aspirasi masyarakat yang berbeda dengan pemerintahan datang ke DPD, bukan ke DPR. Kan artinya ada kesalahan dalam kebijakan pembuatan perundang-undangan. Ada kesalahan kebijakan legislasi, ada salah kebijakan penganggaran, ada kesalahan kebijakan pengawasan. Kan logikanya gitu enggak? Saya ulang ya. Ketika semua problematik tertumpah kepada DPD, di tengah sistem DPD DPR itu adalah sistem bikameral, dan sistem bikameralnya ternyata adalah asimetrik parlemen, maka itu menggambarkan kebijakan yang muncul DPR dengan pemerintah, gitu ya. Itu kebijakan yang tidak menyelesaikan akar masalah. Itu artinya asimetrik policy. Kenapa? Karena memang mereka menerapkan asimetrik parlemen. Dan karena itu seluruh kebijakan mereka yang berlingkup tentang legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam berjalannya proses pemerintahan itu salah, itu tidak proporsional. Lahirlah rasa keadilan yang tercabik-cabik, gitu. Sederhananya begitu, Angga. Maka Anda bisa lihat semua orang sekarang kabur ke DPD, ngomong ke DPD, DPD ngomong kemana-mana, DPD kemudian bikin matrikulasi problematiknya. Itu gambaran ada ketimpangan, dan dalam bahasa sederhana kan sudah muncul, berarti ini saya tulis di 2004 nih. Reformasi berbuah krisis konstitusi. Ketika yang namanya problem ini berlanjut gitu ya, dan 3 peranan antara DPD, DPR, dan pemerintah, maka yang muncul adalah konflik kelembagaan. Ketika kita masuk dalam konflik kelembagaan negara, maka jelas ada kekosongan hukum dalam persoalan hubungan dan tata hubungan kelembagaan negara yang dulu saya menjadi anggota dewan, saya persoalkan gitu. Kebayang nggak? Sudah 20 berapa tahun? 23 tahun tuh. Saya mau masalahkan kayak gini gitu loh. Satu generasi saya mau masalahkan kayak gini dan nggak dijawab oleh orang-orang yang namanya mengaku diri sebagai reformis itu gitu loh. Berarti Bang Ihsanuddin harus bikin buku kedua dari Bangsa Terbelah. Dalam kurungnya Bangsa Terbelah yang banyak gitu. Ya, Mbak, saya ngikutin perdebatan di satu kelompok gitu ya. Saya dalam bahasa saya mengambil peran sebagai orang yang belajar gitu. Gue ikutin nih, coba nih kelompok diskusi ini sebagai orang yang belajar gitu ya. Saya nggak melihat ada satu pemikiran yang saya harus bilang yang beranjak maju tuh dibanding pada gagas-gagas saya pada periode 95, 97 sampai dengan 99. Loh. Saya tidak melihat. Kalau dia 99 dan 2000 ke sekarang kan gagal saya sudah tambah lagi macam-macam. Tapi saya mengatakan ketika saya menjadi pejabat negara dengan berbagai gagas, dan kemudian saya lihat sekarang gagas, nggak ada gagas-gagas yang sesungguhnya sesuatu yang brand new dan refresh to the our sovereignty. Jadi sesuatu yang betul-betul baru dalam rangka menegakkan kedaulatan itu tidak saya lihat, tidak saya rasakan gitu. Misalnya tentang fiskal moneter aja, itu dari dulu begitu-begitu aja, soal tambah kurang kali bagi berdasarkan keinginan, gitu. Bukan berdasarkan visi misi mereka gitu. Mereka menggunakan bahasa-bahasa yang keren. Angin ke gelombang ketidakpastian masih berlanjut walaupun pemulihan terjadi. Apa sih gitu. Baik Bang Ihsanuddin, kita fokus tadi ke. Jadi menurut Bang Ihsanuddin ini, kalau pemerintah ingin berbagi, ini BBM naik apa subsidi lagi? Berbagi naik pasti. Berbagi naik. Pasti naik, karena ini soal bagaimana perintah IMF Bank Dunia. Itu ya. Yang menarik adalah Bank Dunia dan IMF tidak menularkan pemikiran yang sedang berkembang di negerinya sendiri tentang bagaimana negara-negara emerging market countries ya gitu ya, itu mencoba merestrukturisasi utang. Mereka tahu kok, saya ikut kok perdebatan mereka gitu ya. Di beberapa situs-situs bergengsi misalnya gitu ya, saya ikuti perdebatan itu yang saya juga berulang kali saya sampaikan di Rasil. Gini loh, di negeri lain, di negeri maju itu ketika masuk COVID-19 dan vaksin, orang bicara tentang kelompok Bank Dunia, IMF bicara tentang ini gimana emerging market situasi utangnya, itu menjadi pembahasan mendalam. Yang kemudian itu tidak terdengar sama sekali di Indonesia, Angga gitu. Nah itu saya heran kenapa
sampai Indonesia seperti budak kupingnya gitu ya dari situasi kayak gitu. Saya bilang budak deh. Kayak ada istilah kerennya deh itu. Iya, enggak, saya ingin mengatakan begini. Kalau kita merajin menjadi pejabat publik, gitu ya, maka kita mengoptimalkan kepentingan publik. Kepentingan publik itu diarahkan oleh namanya sumpah jabatan. Iya. Sumpah jabatan itu bermuatan visi dan misi yang disampaikan oleh Sang Maha Penguasa. Iya. Jadi sadarlah kita bahwa nggak mungkin kita berbuat sesuatu yang mestinya yang keluar dari sumpah jabatan itu, gitu. Agar nanti di akhir jabatan kita tetap terhormat, tapi tetap terhormat dan kalau istilah saya di Sesrimti, pilih deh kita mau selesai jabatan dengan terhormat atau kemudian kita selesai setelah menjabat dengan muka tertunduk, saya bilang. Iya. Pilih aja. Nah, saya ngomong begitu kalau saya di para jenderal itu gitu ya. Gitu saya ya. ngomong di para, saya terbuka. Iya, siap. Saya terbuka, termasuk yang namanya ketika saya diskusi dengan, kan sekarang masih ribut soal deglobalisasi. Dengan Sri Mulyani tegas-tegas saya bilang, kenapa sih Anda tetap bikin globalisasi di tengah banyak negara melakukan deglobalisasi? Kan ini saya juga ulang berkali-kali di rasio gitu. Kan tetap negara dan situasi sekarang tetap melakukan perlindungan dirinya sendiri dengan deglobalisasi. Kan Indonesia tetap masih berharap pada globalisasi sehingga bangga dengan windfall profit pada yang namanya sawit dan pada yang namanya batu bara kan, sehingga bangga dengan namanya kenaikan perbaikan neraca perdagangan. Padahal itu semu. Gimana coba? Emang siapa yang menikmati durian runtuh pada kenaikan harga batu bara dan sawit? Kan swasta, bukan negara. Gimana? Iya. Iya, kan di situ kita ngelihat gitu. Ya Anda cuma mendapatkan yang namanya soal pajak ekspor, soal biaya ekspor, gitu kan. Tapi kan Anda tidak menikmati selisih harga yang demikian luar biasa pada batu bara dan pada sawit. Ini sebenarnya diskusi saya sudah lama gitu. Iya. Kalau saya ikutin lama kayak gini gitu. Baik, tapi lagi-lagi pemerintahnya nggak ngerti saya kenapa demikian lamban ngelihat itu kayak gitu. Heran lagi ya. Nah, Bang Ihsanuddin, tadi paragraf terakhir itu saya akan sambungkan sebenarnya ke isu kedua yang mau saya angkat gitu ya, kaitannya dengan jabatan, sumpah, juga integritas dan juga loyalitasnya. Ketika kalau di awal isu pertama kita bahas tema besarnya itu adalah ketahanan energi, ini kedua saya ingin mengangkat sebenarnya ketahanan moral. Dari kasus, kalau Republika jadi headline ya, evolusi jalur mandiri yang Rektor Unila nih. Kalau beberapa tulisan pengamat melihat bahwa makin tidak ada buktinya dari gerakan revolusi mental di negeri ini. Ketika akademisi, kita kan udah sering nih ngomongin pejabat lah ya. Sekarang akademisi nih, Bang Ihsanuddin, perlu sangat disoroti. Ini bukan kasus pertama yang kebuka gitu ya, di antara banyak-banyaknya kasus. Kalau ada pertanyaan, rektor mana sih yang nggak seperti ini? Yang menjawabnya kan bisa siapa. Nah, ketahanan moral dari para akademisi kita gitu ya, itu bagaimana menurut Bang Ihsanuddin berangkat dari satu kasus ini? Saya kan boleh dibilang tukang asong di dunia akademik ya. Cangcimen gitu ya. Saya kuliah di berbagai universitas gitu ya. Makanya saya bilang saya tukang asong di dunia akademik. Terbang ke sana hanya untuk memberikan kuliah, terbang gitu ya. Secara terbuka saya pernah ngomong ini juga di Jogja, di Jogja, di Malang, di Semarang, di Surabaya gitu ya. Lalu juga di Kalimantan, di Palembang, di Padang gitu. Dan ketika kita tanyakan moral pendidikan, itu berarti tujuan pendidikan tinggi yang menghasilkan berakhlak mulia gitu ya. Beriman, bertakwa dan berakhlak mulia gitu ya. Dengan memiliki pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi, itu bukan tidak tercapai, bukan gagal, tapi sudah berhasil disimpangkan. Jadi beda, terminologinya bukan terminologi gagal, bukan terminologi tidak tercapai, tapi terminologinya mereka berhasil menyimpangkan
ini pernah saya masalahkan di YouTube saya, bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah menghasilkan pribadi yang berakhlak mulia, gitu ya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi, gitu. Ini pernah saya masalahkan ketika yang namanya Nadiem Makarim membuat peta jalan pendidikan, gitu. Yang saya anggap peta jalan itu sudah makin jauh lagi dari tujuan berpendidikan berakhlak mulia dan beriman dan bertakwa seperti itu. Karena memang kan menyatakan tidak boleh bergelar kan, kata kuncinya. Mereka bilang lalu seluruh kampus sama-sama berteriak, kampus merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari apa? Kan kita mesti lihat lagi misi pendidikan kita dari konstitusi. Misi pendidikan kita dari konstitusi jelas mencerdaskan. Kalau mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan umum, kata kuncinya kan bukan cuma sekedar mencerdaskan intelektual, tapi juga mencerdaskan yang namanya emosional dan spiritual. Makanya kemudian Undang-Undang Pendidikan Tinggi menyatakan mengarahkan pada berakhlak mulia dan beriman bertakwa. Nah, ketika muncul kasus Rektor Unila, beberapa teman yang menyatakan ini puncak gunung es gitu ya. Benar. Itu benar. Kalau Republika ngomongnya kayak gitu, saya pernah dikritik di tahun 2000 berapa gitu ya. Anda bicara tentang ekonomi politik luar biasa, tapi Anda jarang sekali bicara soal pendidikan. Saya terkena juga kolbu saya gitu. Iya juga. Lalu ketika saya masuk ke dalam dunia pendidikan, justru di situ dunia pendidikan yang pertama kali yang didominasi di hegemoni sehingga terbentuk yang namanya masyarakat materialisme. Dan itu terjadi sejak 56. Itu makanya saya mengatakan mestinya kita ngebedah dunia pendidikan kita, sejarah dunia pendidikan kita, itu ketika namanya terjadi pertukaran guru besar dari Universitas Berkeley masuk ke UI, dari UI dikirim juga 2 orang ke sana berangkat gitu. Dari situ kita belajar. Itu tahun 56. Lalu di Indonesia didirikan juga yang namanya sekolah-sekolah bagi para petinggi. Nah, dimasukilah prinsip materialisme di situ. Dan disitulah kemudian tidak terjadi keseimbangan pencerdasan spiritual, pencerdasan emosional, dan pencerdasan intelektual. Dalam konsep saya kan segitiganya segitiga sama sisi, pencerdasan emosional, spiritual, dan intelektual. Yang di tengahnya jiwanya adalah jiwa yang mengabdi kepada ajarannya. Kenapa? Karena negara ini negara beragama. Kan gitu mestinya ngelihatnya. Jadi bukan materialisme sebagai segala-galanya. Nah, dunia pendidikan sebenarnya saya harus mengatakan ketika sebuah perguruan tinggi menjual gelar doktor dengan sebutan honoris causa gitu ya, ketika perguruan tinggi menjual gelar profesor dengan profesor, itu sama kok. Saya memang mengakui ada prinsip schooling dan prinsip deschooling. Jadi sekali lagi ada satu perdebatan DWA group gitu ya. Saya bilang gini loh, kalau schooling itu adalah soal bagaimana seseorang mengikuti jenjang formal untuk meraih gelar. Deschooling bisa menyamai tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Saya ingat perdebatan tahun 82 misalnya ketika Ivan Illich bicara tentang the schooling society dan the schooling society, atau katakan Paulo Freire yang sering dikutip oleh Abdurrahman Wahid tentang etika pembebasan gitu lah ya, teori pembebasan gitu kan, pembebasan kaum tertindas gitu kan, pedagogi of the oppressed, pendidikan kaum tertindas kalau ngambilnya kayak gitu. Dan di awal tahun 80-an itu gitu ya, memang sudah muncul perdebatan apakah memang mesti schooling itu kayak gini, karena schooling itu mencetak pikiran. Dalam bahasa lain mencetak menghegemoni pikiran orang, itu schooling. Sementara di schooling atau katakan terbebas dari makanya kemudian lahir sekolah-sekolah alam. Sekolah-sekolah alam juga sebenarnya mencoba memadu antara schooling and the schooling gitu ya. Bagaimana mencetak itu tapi sekaligus juga tidak mencetak. Itu dibuat sedemikian rupa sehingga ada kecerdasan emosional ketemu dengan kecerdasan intelektual. Nah, saya baru ngomong kemarin di pesantren Jawa Timur, di pesantren Al-Islah. Repotnya seluruh pesantren di Indonesia mengikuti format schooling itu gitu. Sehingga yang namanya kecerdasan spiritual yang hanya pada casing dan konteks, tidak dalam konten. Itu yang mendasar. Nah, kalau muncul kasus Unila dan sejumlah perguruan tinggi menjual murah profesor dan doktor honoris causanya, sesungguhnya yang muncul adalah problematik tadi penyimpangan atas tujuan pendidikan tinggi.
Penyimpangan itu yang ya, kalau orang baru bilang degradasi moral atau demoralisasi dunia pendidikan tinggi, ya itu hancurnya sebuah masyarakat. Iya. Jadi demoralisasi dalam dunia pendidikan itu sebenarnya sama dengan hancurnya masyarakat. Luluh lantaknya masyarakat, luluh lantaknya nilai-nilai masyarakat. Itu kornya. Jadi ketika dunia pendidikan itu sudah sedemikian jauhnya demoralisasinya, yang digambarkan dengan pemberian doktor honoris causa dengan murah hanya karena janji-janji pembangunan, pemberian gelar profesor kehormatan dengan murah karena janji-janji macam-macam dari si penerima gelar profesor tadi gitu ya, untuk kepembangunan, untuk macam-macam lah bagi kepentingan si pendidikan tinggi, apakah pribadi atau itu saya tidak tahu, saya lupakan saja itu. Tapi itu menggambarkan demoralisasi nilai-nilai pendidikan. Demoralisasi nilai-nilai pendidikan itu berintikan sesungguhnya demoralisasi kehidupan masyarakat. Itu berwajah dari kecurangan dan kebohongan. Itu makanya saya bilang kecurangan dan kebohongan itu sama dengan melahirkan masyarakat yang tidak utuh, masyarakat yang tidak kukuh, masyarakat yang selalu membohongi satu sama lain, masyarakat yang kemudian sangat egois, masyarakat yang tidak pernah berpikir dengan masyarakat lain. Itulah salah satu perpikiran bangsa terbelah gitulah. Dia tidak akan, jadi demoralisasi pendidikan itu tidak akan melahirkan keutuhan pemikiran. Dia tidak melahirkan kekukuhan pemikiran. Dia tidak melahirkan namanya kekokohan pemikiran. Saya tanya sama Angga sekarang dan pendengar Rafil, serta mereka yang penerima gelar doktor honoris causa dimanapun, serta penggelar terima profesor kehormatan dimanapun. Pernahkah kita menyaksikan pemikiran-pemikiran utuh dan kukuh serta teguh dari mereka? Ide murni gitu ya? Nggak akan. Iya. Karena yang namanya orang yang masuk dalam dunia itu diukur oleh 4K. Bagaimana konsistensinya, bagaimana koherensinya, bagaimana korespondensinya, bagaimana konsekuensinya atas pemikiran-pemikiran yang mereka munculkan. Itu tidak gampang loh. Itu filsafat ilmu di dalamnya. Gitu Angga. Jadi Bang Ihsanuddin, saya ketika orang-orang sibuk seperti sejumlah media sibuk tentang demoralisasi dunia pendidikan, loh, Anda berkontribusi kok atas demoralisasi masyarakat. Berkontribusi kok. Iya loh. Sorry to say, saya harus bilang, maaf kalau Ihsanuddin Nursi menyatakan ini di Rasil. Saya pernah menyatakan ini secara terbuka di hadapan puluhan wartawan dalam sebuah debat pagi. Sebuah itu yang dihadirkan oleh puluhan wartawan. Saya bilang media di Indonesia ini berkontribusi atas rusaknya masyarakat. Kaget mereka. Ini kebalikan di Ford Power ini. Iya dong, pasti kebalikan. Karena cara pandang kita keluar dari cara-cara pandang yang mainstream yang mereka lakukan. Gitu. Ketika cara pandang kita keluar, kita menggunakan bird or view, sudut pandang mata burung, atau kemudian cara pandang helikopter, point of view, cara pandang helikopter, kita bisa memetakan di bawah dengan baik, gitu. Lalu kemudian kita telusuri dari masing-masing sub peta tadi, sub mapping itu tadi, dan kita tahu akar masalahnya ada di mana. Itu yang saya sebut sebagai cara pandang multisistemik struktural. Ekonomi politik yang enak itu adalah ekonomi politik yang multisistemik struktural, bukan sekedar sistemik struktural. Iya. Nah Bang Ihsanuddin, waduh, udah diingetin nih dari ruang sebelah nih, 3 menit lagi katanya. Saya sih sebagai closing ya Bang Ihsanuddin. Keasikan ngobrol. Emang asik sih dengerinnya juga sebagai closing nih Bang Ihsanuddin ya. Tadi kan disinggung. Saya sih nggak akan ke komunitas yang besar lah. Saya Rasil dulu deh. Di Rasil ini kan ustadznya ada, akademisinya ada, jurnalisnya juga ada gitu ya. Jadi guru juga ada gitu ya. Pemikirnya juga ada nih. Pemikirnya luar biasa loh. Selasa pagi loh. Nih, gimana itu unsur semua yang ada di Rasil ini itu bisa memiliki dampak implikasi kemajuan sebuah negara tuh dengan yang semuanya ada itu. Ini miniatur dari sebelahnya lah gitu. Bagaimana Bang Ihsanuddin? Singkat. Al-Baqarah ayat 3 menyatakan Hudalil mutakin. Al-Baqarah 185 menyatakan Hudalinas. Coba tarik, kenapa Al-Quran berperan ganda? Dia petunjuk bagi masyarakat manusia, dia petunjuk bagi masyarakat mutakin. Coba kenapa kayak gitu? Ketika Al-Quran sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan yang tangguh dan tidak pernah terkalahkan, itu menyatakan bahwa kitabnya adalah petunjuk bagi kehidupan manusia. Kitabnya adalah petunjuk bagi makhluk mutakin. Maka, mari kita tanya. Pesantren mana atau universitas Islam mana
yang sungguh-sungguh menerapkan metodologi pendidikan Al-Quran. Saya bilang bukan Al-Qurannya, tapi metodologi pendidikan Al-Qurannya. Nah, menarik nggak? Menarik. Saya untuk menjelaskan satu metode tentang semantik dan sistem kuadran saja dalam Al-Quran saja, itu dampaknya luar biasa nggak? Luar biasa. Misalnya ketika saya ngambil contoh umumnya karena orang hafal di Al-Baqarah 286, saya ngambil contoh kuadran sami'na wa atokna. Waduh, itu kalau dikuliahin. Iya. Dalam kuadran ini baru pendekatan kuadran sami'na wa atokna. Jadi ada orang sami'na tapi tidak atokna. Ada orang atokna tapi tidak sami'na. Kan kuadrannya begitu jadi ya. Mari kita kembangin sekarang. Apa itu sami'na, apa atoknya dalam kerangka kuadran tadi? Dahsyat nggak kan? Dahsyat. Tapi sayang sekali waktunya udah habis ini Bang Ihsanuddin. Mohon maaf. Belum lagi kemudian kali kejar secara semantik. Oh, ternyata disebut dengan sami'na itu pembelajaran sistem. Oke, pembelajaran sistemnya kayak apa? Dengan model pembelajaran sistem kayak gimana? Oke, ini atokna berarti pembelajaran perilaku. Oke, kalau gini pendekatan pelaku, aktor, dan pendekatan sistem. Gimana caranya kemudian? Itu pakai pendekatan kuadran saja. Iya. Wow. Insya Allah kapan-kapan ya kupas ya. Oke, boleh. Iya. Boleh. Sayang sekali waktu kita sudah habis ini Bang Ihsanuddin. Luar biasa pencerahannya. Maaf enggak kalau ngomongnya agak gini enggak. Sama-sama. Sekaligus pada pendengar rahasia saya mohon maaf. Salah menjadi tanggung jawab saya dan saya mohon maaf karena itu sambil memohon maghfirah Allah. Dan kalau benar itu karena kehendak Allah semata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.